semakin hari semakin banyak anak sekolah minggu kita. Amin. Amin. Beri tepukan untuk anak-anak sekolah minggu kita. Oke, anak sekolah minggu sudah bersedia untuk memuji Tuhan? Macam tidak ready saja nih mereka nih. Anak sekolah minggu sudah ready untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, mari kita naikkan lagu pujian kita, Daniel di Kandang Singa. Sekarang saya jemput Reverend untuk berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Oke, mari semua lipat tangan. Lipat tangan. Oke, mari kita berdoa semua. Jangan bising ya, kita akan berdoa. Oke. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena ada anak-anak kecil yang ada di sini. Mereka adalah umat-Mu, bahkan mereka sangat disenangi oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang akan memimpin mereka, kehidupan mereka, khususnya pada waktu mereka mau belajar pada malam ini. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan ketenangan kepada mereka. Dan Tuhan Engkau yang akan memberikan hikmat kepada mereka. Kami serahkan guru-guru yang mengajar mereka juga, supaya mereka akan diberi hikmat oleh Tuhan, supaya mereka boleh mengajar anak-anak sekolah minggu ini dengan kebenaran firman Tuhan. Bibit firman Tuhan itu akan bertumbuh dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Dan kami percaya bahwa mereka akan menjadi umat-Mu yang takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, anak sekolah minggu boleh ikut teacher Hana. Saya jemput semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita naikkan lagu pujian kita, Kecaplah dan Lihatlah.
Seterusnya kita naikkan lagu pujian kita, Datanglah dan Bertakhta. Tuhanku hebat. Yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita naikkan lagu penyembahan kita, Tak Terbatas. Ku kagumi caramu
apapun yang terjadi di sekitar kami, bahkan Tuhan apapun yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan, kuasa-Mu tetap ada bersama dengan kami. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas terhadap apa sekalipun, karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau senantiasa ada pada kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh Kudus akan terus berbisik di telinga kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kebenaran firman Tuhan akan kami selenggarakan pada malam ini, biarlah kami semua akan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah daripada kebenaran firman Tuhan yang kami akan belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Semua jemaat Tuhan. Oke, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Malam ini kita sekali lagi berada di rumah Tuhan, dan saya percaya kita sudah mempersiapkan diri kita, dan saya percaya bahwa semua anak-anak Tuhan yang hadir pada malam ini siap untuk duduk di kaki Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara kepada kita pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan. Itu adalah bagian yang kita harus lakukan. Sekarang ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Kita duduk dengan tenang dan memperhatikan, bahkan belajar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pada malam ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, minggu lalu kita belajar tentang satu tema, yaitu mengenai dengan kelimpahan hidup di dalam Kristus Yesus. Ya, itu terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Dikatakan di sini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu dari Allah sendiri. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini adalah inti berita yang kita telah dengar pada minggu yang lalu. Nah, saya percaya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini, ya, sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan yang mengajar kita tentang siri yang kedua mengenai dengan kelimpahan hidup dalam Kristus. Ya, ini siri yang kedua. Siri yang pertama kita sudah belajar minggu lalu, dan malam ini kita akan sambung lagi apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu kelimpahan hidup di dalam Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ya, kita kasih stick di situ. Ya. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Perhatikan, Yesus mengatakan, akulah pintu ke domba-domba itu.
Dan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perompak. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Dan Yesus katakan lagi, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, melalui Yesus, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang. Ayat yang berikut. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Ayat yang ke-10. Dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah yang firman Tuhan katakan, yang Yesus katakan kepada kita pada malam ini. Ya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Dikatakan di sini, mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah, seterusnya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pertama, Yesus mengatakan dia adalah pintu. Ya, sebelum kita maju kepada ayat yang ke-10 ini, dalam ayat yang sebelum itu mengatakan bahwa Yesus mengatakan kepada kita, maka dia adalah pintu, ya, kepada domba-domba itu. Orang Kristen yang hidup di dalam kelimpahan Kristus itu adalah mereka yang telah masuk melalui pintu itu. Pintu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dalam dan keluar dan menemukan padang rumput. Dalam arti kata yang lain, bahwa kehidupan ataupun kelimpahan hidup itu adalah oleh karena domba-domba itu yang telah masuk melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di luar daripada itu, kita tidak akan menemukan kelimpahan yang sebenarnya. Nah, ayat firman Tuhan, hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Ini pada dasarnya kita lihat kelimpahan hidup dalam Kristus ataupun hidup dalam kebahagiaan yang bermutu tinggi adalah ketika seseorang ada dalam persekutuan dengan Allah. Mereka yang telah masuk melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam arti kata yang lain, mereka adalah di dalam genggaman Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mereka inilah yang akan memperoleh kelimpahan hidup yang sebenarnya. Kelimpahan ini yang mereka alami karena mereka sendiri sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini dikatakan. Nah, kuncinya di sini, bagaimana kita memahami bahwa orang-orang Kristen yang memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus oleh karena mereka memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Allah, satu-satunya jalan untuk hidup dalam kelimpahan adalah persekutuan dengan Allah. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami kelimpahan yang sebenarnya. Ini rahasia yang kita harus miliki. Bagi orang-orang Kristen, kalau kita mau mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus, kita harus mempunyai persekutuan yang baik dengan Allah. Bersekutu dengan
dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu-satunya jalan untuk hidup kelimpahan adalah hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus. Itu makanya dia katakan bahwa dia adalah pintu bagi kita untuk mengalami kelimpahan ini. Dan dia adalah gembala yang baik, yang memelihara, yang akan membuat kita hidup di dalam kelimpahan yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak boleh, ataupun kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita boleh mengalami kelimpahan ini? Hanya orang-orang Kristen yang mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan akan mengalami kelimpahan hidup ini, yaitu damai daripada Tuhan, hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, seperti dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 10, hanya dimiliki oleh orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Orang Kristen yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu apakah yang Tuhan inginkan, apakah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan adalah menaati perintah-Nya dan melakukannya. Perintah-perintah Tuhan itu bermakna kalau orang Kristen yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita boleh menaati perintah-perintah Tuhan? Ini yang dikatakan, yang Tuhan kehendaki, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan rohani kita adalah taat kepada Tuhan, menaati perintah-Nya, dan juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dalam arti kata yang lain, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan lari daripada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kalau kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa bersiap sedia away dalam kehidupan kita untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, bukan hanya mendengar saja, tetapi kita harus melakukannya. Mendengar dan melakukan firman Tuhan, artinya kita taat kepada apa yang kita dengar. Ya, hari ini kita akan menyerahkan sijil baptisan yang kita sudah laksanakan tugas kita pada permulaan tahun. Ya, kita lihat di sini, kita mau supaya bagaimana orang-orang Kristen baru ini mereka boleh bertumbuh dalam iman mereka. Bagaimana mereka harus memiliki persekutuan yang baik dengan Allah sendiri. Saya lihat ada ramai juga yang senantiasa, yang konsisten datang ke gereja, dan ada juga yang tidak konsisten datang ke gereja. Karena kita mau bertumbuh di dalam iman kita, karena kita adalah orang-orang Kristen yang baru, yang masih bayi, dan kita perlu bertumbuh
bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Hanya dengan kita datang untuk bersekutu bersama-sama, mendengar firman Tuhan, supaya bibit iman yang ada di dalam diri kita akan bertumbuh. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, pada waktu kita membaca firman Tuhan bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Kalau tidak, bagaimana saudara-saudara? Iman kita tidak akan bertumbuh. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai komitmen untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Betapa pentingnya dalam kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang senantiasa yang berpegang teguh kepada firman Tuhan adalah mereka yang mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus Yesus. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan kita praktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga itu akan membawa kita menjadi terang. Kita akan boleh menjadi berkat kepada orang lain oleh karena kita taat melakukan perintah Tuhan, oleh karena kita taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kalau kita tidak datang kepada Yesus, dalam ayat permulaan itu mengatakan Yesus adalah pintu masuk untuk memperoleh kebahagiaan, pintu masuk untuk kita memperoleh kelimpahan hidup yang sebenarnya. Maka sebab itu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus mengatakan Dia adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Sumber daripada kebahagiaan kita, sumber daripada kelimpahan yang kita harus miliki, yang sudah kita miliki, adalah datangnya daripada Tuhan. Hanya Yesus sajalah adalah jalan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah dipengaruhi oleh karena kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya pengertian datang dalam firman teks ini tidak boleh diartikan sekadar masuk surga seperti yang dipahami banyak orang. Maksudnya datang kepada Bapa mempunyai pengertian yang sangat dalam sekali, di mana orang-orang Kristen, banyak orang Kristen telah salah sangkaan dalam pengertian yang tohor, yang dangkal, memahami kata datang kepada Bapa. Ini pengertian datang kepada Bapa ini, saudara-saudara, boleh dipahami dengan benar apabila kita kaitkan dengan pengertian keselamatan secara benar. Kita diselamatkan. Oleh karena kita sudah diselamatkan, maka kita sudah memiliki dan tinggal mengalami kelimpahan hidup di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah diselamatkan.
Oleh karena kita telah diampuni oleh Tuhan. Orang-orang Kristen yang sudah diampuni, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan dari dosa mereka. Mereka adalah orang-orang Kristen yang hidup di dalam kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Itu makanya saudara-saudara, untuk diperkenalkan seseorang itu harus memiliki kualitas hidup yang tinggi dalam kekristenannya. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya memiliki suasana kelimpahan di dunia ini, tetapi mereka dikuasai oleh suasana surgawi dalam hidup mereka. Sekalipun kita masih tinggal dalam dunia ini, kehidupan rohani kita dikuasai oleh suasana surgawi. Itu makanya orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, apabila mereka berhadapan dengan cabaran, mereka tetap akan menjadi orang Kristen yang kuat. Mereka tetap akan menjadi orang Kristen yang positif dalam hidup mereka. Oleh karena apa? Karena mereka sudah mengalami kelimpahan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada mereka. Itu makanya saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang Kristen yang memiliki tahap kerohanian yang begitu bermutu tinggi. Bukan sekadar menyatakan, oh saya orang Kristen, saya adalah pengikut Yesus, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Itu hanya seperti omong kosong kata orang. Ya, kualitas kekristenan kita adalah pada waktu kita memperlihatkan kehidupan kita menjadi berkat kepada orang lain. Kelimpahan yang kita alami dalam Kristus Yesus akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sekalipun kita harus berhadapan dengan dunia yang sangat mencabar kita. Hari-hari ini ada banyak perkara yang boleh memesongkan kita daripada iman kita yang sebenarnya. Tetapi karena kita adalah umat yang telah diselamatkan, karena kita sudah di umat Tuhan yang sudah mengalami kelimpahan, dalam arti kata yang lain, sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 8 31 hingga 39, kalau kita ini sudah menjadi milik Tuhan, sudah menjadi kepunyaan Tuhan, dan hidup di dalam kelimpahan itu sendiri, maka kita akan tetap kuat apabila kita berhadapan dengan cabaran dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus ada di pihak kita. Orang percaya bukan hanya menjadi ahli waris kerajaan surga. Sekalipun firman Tuhan mengatakan orang-orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah ahli waris kerajaan Allah, yang akan mewarisi kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah surga. Ya, ahli waris, saudara-saudara. Kita lihat, orang percaya bukan hanya menjadi ahli waris kerajaan surga, melainkan mereka adalah menjadi pelayan dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berkorban untuk Tuhan.
berkorban apa saja. Oleh kenapa? Karena mereka sudah memahami kelimpahan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Mengapa kita sanggup berkorban untuk pelayanan Tuhan? Harta benda kita, masa kita, dan tenaga kita korbankan untuk pelayanan Tuhan. Karena apa? Oleh karena kita adalah umat yang telah diselamatkan dan sudah mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus Yesus. Ini bukan hanya memikirkan tentang kelimpahan secara materi, tetapi kita mengalami kelimpahan di dalam jiwa kita karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah mengalami kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengira apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Mana kita akan memperhitungkan tentang apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang Tuhan telah berikan, apa yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, menjadi pelayan, di mana Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka yang menderita bersama-sama dengannya akan duduk bersama dalam kemuliaannya. Mereka sanggup menderita, mereka sanggup berkorban demi Tuhan Yesus Kristus, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka perolehi dalam pengorbanan itu lebih besar daripada apa yang mereka perolehi sekarang. Dan mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada melakukan perintah Tuhan. Maksudnya di sini, saudara-saudara, yaitu untuk diperkenankan bersama dengan Yesus. Kita diperkenankan, saudara-saudara, diberi hak, diperkenankan bersama dengan Yesus, harus melalui proses. Harus melalui proses. Prosesnya itu adalah kedewasaan ataupun penyempurnaan, ya, kesempurnaan kita dalam perjalanan hidup orang Kristen. Kita adalah melalui satu perjalanan yang kehadapan, yang jauh, ya. Kita adalah orang-orang yang bukan sempurna, tetapi dalam rangka akan disempurnakan. Kenapa? Kalau sudah sampai waktunya kita bersama dengan Kristus, kita akan menjadi sempurna seperti Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang menyempurnakan kita. Oleh karena kita sudah menjadi ahli waris kerajaan Tuhan sendiri. Pada waktu itu kita akan disempurnakan. Dan sekarang ini dalam perjalanan ini, kita adalah melalui satu proses untuk mengalami kesempurnaan itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses pendewasaan agar orang percaya hidup dalam kelimpahan yang benar. Orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami kesempurnaan, bahkan mereka sudah mengalami kelimpahan yang benar, yaitu hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Ini kuncinya, saudara-saudara. Kita akan hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Nah, proses ini akan membawa orang percaya dapat mengambil bagian di dalam kekudusannya. Kekudusan Tuhan. Sebab Allah menghendaki orang percaya kudus seperti dirinya sendiri. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke
15 dan ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hanya orang yang kudus seperti Dia yang dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah. Saya percaya keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Yesus akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk melalui proses ini. Karena tidak ada orang yang di dunia ini sempurna, tetapi kita akan disempurnakan apabila sudah sampai waktunya, di mana firman Tuhan mengatakan zaman sekarang ini, di mana sangat sedikit orang yang mengalami hidup berkelimpahan dalam Kristus Yesus. Yang sebenar-benarnya hanya mereka yang benar-benar hidup bersekutu dengan Allah akan mengalami kelimpahan yang sebenarnya. Kelimpahan yang sebenarnya. Itu sebabnya kita melihat iman orang Kristen itu, mereka tidak akan mudah menyerah kalah. Mereka tidak akan mudah jatuh, oleh karena mereka memiliki Kristus Yesus sebagai kebenaran dalam hidup mereka. Karena di dalam pengertian mereka menganggap bahwa kekristenan ini sama dengan agama lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Kristen mempunyai pegangan firman Tuhan. Pegangan kita terhadap iman kita. Dan kita tidak akan menyatakan bahwa iman kita sama dengan iman orang-orang lain yang beragama lain. Kita harus mempunyai pegangan kita terhadap firman Tuhan. Stand kita, iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menyelamatkan, yang telah membawa kebahagiaan, yang telah membawa kelimpahan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Karena Dia adalah pintu, Dialah gembala yang baik, Juru Selamat kita, yang telah membawa kelimpahan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Maka sebab itu, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa tidak ada hidup yang berkelimpahan di luar Tuhan Yesus. Tidak ada di dunia ini. Kelimpahan itu hanya sementara waktu. Yang dunia berikan, yang kita alami secara fisikal, semua itu adalah sementara waktu. Kekayaan yang kita miliki, yang kita anggap sebagai kelimpahan, itu hanya sementara waktu. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki kelimpahan yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber daripada kelimpahan. Itu makanya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu artinya kita harus mencari sumber. Sumber itu kalau kita memperoleh, kalau kita sudah menemukan sumber itu, maka sumber itu tidak akan berkeputusan. Itu makanya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di luar Tuhan Yesus tidak ada kebahagiaan yang kekal. Di luar Tuhan Yesus kita tidak akan menemukan kelimpahan yang benar, yang akan membawa kita kepada kepuasan.
Maka sebab itu saya percaya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena apa yang kita harus lihat, kita harus percaya bahwa tidak ada hidup yang berkelimpahan di luar Tuhan Yesus. Kalau ada pun yang orang alami, itu hanya sementara waktu yang mereka akan kecapi pada waktu mereka berada dalam dunia ini. Itu pun bukan milik mereka. Ya, semuanya adalah milik Tuhan. Dunia dengan segala keindahannya tidak akan memuaskan jiwa kita. Tidak ada satu apapun di dunia ini yang akan memuaskan kita, sekalipun kita memilikinya. Tetapi yang memuaskan dahaga kita, lapar kita, adalah hanya apabila kita menemukan kebenaran itu. Kebenaran itu adalah datangnya daripada Tuhan sendiri. Maka sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Pemberian yang baik itu adalah datang daripada Tuhan, dan anugerah yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah membawa kita kepada kebenarannya yang sempurna. Maka sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya di dalam kita mempelajari firman Tuhan ini mengatakan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ya, ayat yang terakhir. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus, seseorang akan menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kaitannya di sini adalah mereka yang sudah menjadi percaya dan menjadi anak-anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus Yesus. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya dalam namanya adalah mereka yang mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus Yesus. Maka sebab itu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang dapat mendidik seseorang dapat sampai kepada kehidupan yang berkelimpahan. Hanya Roh Kudus saja. Roh Kudus akan membawa kita dan yang akan membuat kita menjadi orang percaya yang mengalami kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Maka sebab itu, artinya hidup dalam persekutuan dengan Allah agar layak disamakan bersama dengan Yesus Kristus. Yang paling utama adalah hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Sebab itu, orang yang mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus adalah mereka yang senantiasa hidup bersekutu dengan Allah sendiri. Setiap hari kita akan senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dalam arti kata yang lain, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kita senantiasa membaca firman Tuhan. Itulah caranya bagaimana kita
senantiasa bersekutu dengan Allah, untuk kita mengalami kebahagiaan dan kelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang kami telah belajar pada malam ini, di mana kami percaya bahwa hanya orang-orang yang benar-benar hidup bersekutu dengan Allah akan mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus Yesus. Oleh karena Yesus adalah merupakan sumber daripada segala kelimpahan ini. Di luar Tuhan Yesus kami tidak akan mengalami, dan di luar Tuhan Yesus kami tidak akan memperoleh kelimpahan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus akan menguasai hati kami, supaya kami senantiasa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, menaati perintah Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, menandakan bahwa kami adalah umat-Mu yang hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk pendengaran kita terhadap firman Tuhan. Dan saya serahkan tempat ini kepada acara kita seterusnya. Terima kasih Reverend. Seterusnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya jemput pemain musik dan backup singer. Mari kita bangkit berdiri. Saya jemput Ibu Terpindah berdoa untuk tamu kita. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa kami Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kebaktian kami dari awal sehingga pada saat ini dengan keadaan selamat. Dengan itu kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami belajar pada saat ini. Biarlah semua firman Tuhan yang kami belajar dapat menguatkan iman kami untuk mencari Engkau ya Tuhan. Maupun hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan dapat memberi kekuatan, kesehatan bagi dia, urapi dengan kuasa Roh Kudus supaya dapat melayani pekerjaan Engkau ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami menyerahkan sebentar kami menjalankan tanggung ya Tuhan. Setiap tangan yang memberi maupun yang tak sempat ya Tuhan, Tuhan dapat memberkati setiap tangan ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kami dapat berkat hanya daripada Tuhan, dan begitu juga kami dapat mengembalikan berkat untuk-Mu Engkau ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami doakan supaya menolong pekerjaan Engkau, dan maupun bagi saudara kami yang mengurus uang ini, beri mereka hikmat supaya uang ini dapat dipakai untuk menolong pekerjaan Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita, pecahlah dan lihatlah.
Oke, malam ini kita akan menyerahkan sijil baptisan dengan mereka yang sudah kita baptis pada permulaan tahun. Ya, hari ini kita akan menyerahkan sijil-sijil ini kepada mereka dan harap mereka ada di dalam gereja ini ataupun mungkin ada yang tidak ada bersama dengan kita, dan kita akan serahkan sijil mereka kemudian. Oke. Ya, rasanya ada berapa? 16 ya. Ada 16 mereka yang ada di sini. Saya boleh oke, saya akan panggil satu orang demi satu orang, ya. Yang pertama adalah saudara kita Desmond anak Robert. Desmond anak Robert, sila maju ke depan. Ini sijil kamu, ini Alkitab ya, ini Alkitab. Oke, ada orang boleh ambil, ya. Terima kasih, saudara kita Desmond. Tuhan memberkati. Berdiri di sana, jangan duduk dulu, berdiri, ya. Oke. Yang kedua, Desni Kloson. Desni Kloson. Oh, kamu ya. Oke. Oke. Thank you. Oke. Yang berikutnya, berikutnya adalah Anderson. Anderson anak Manggi. Anderson, ada? Ada wakil? Oke. Thank you. Seterusnya Albert Dennis anak Thomas. Oke, yang di sini. Seterusnya Jawi anak Tungan.
Seterusnya Peterson Tanting, anak Edi. Oke. Thank you. Seterusnya Nelson Gary, anak Libau. Nelson. Seterusnya Libau anak Ujan. Seterusnya Terry Brian Terry. Seterusnya Sunta anak Angkuni. Seterusnya Felicitas Bayoni. Seterusnya Sipan anak Njak. Seterusnya Jasmine Bani anak Johnny. Seterusnya Montiasi. Agnes Natalia.
Yang terakhir Emilia, anak Lipau. Oke, terima kasih. Ini adalah seramai 16 orang. Mari beri tepukan untuk Tuhan. Ya. Mereka semua ada di sini. Ya, mereka sudah memberi diri mereka dibaptis dari permulaan tahun. Ya. Adapun kita tidak terus memberi mereka punya sijil ini, karena kita tengok bahwa mereka setia datang ke gereja, ya, dan kita harap supaya mereka ini yang sudah memberi diri mereka dibaptis, yang bahkan sudah dibaptis ini, mereka sudah menjadi anggota kepada gereja ini secara otomatis, karena mereka sudah dibaptis dalam di bawah kelola gereja ini. Ya, maka sebab itu harapan kita adalah supaya mereka taat setia kepada Tuhan, dan dalam bungkusan itu adalah Alkitab. Ya, dalam bungkusan itu adalah Alkitab. Kita harap supaya tidak ada hadiah yang lebih berharga daripada apa yang kita bagikan untuk kamu pada malam ini. Ya, selain daripada kita harus memberikan Alkitab kepada kamu, ya, jangan simpan itu dalam peti, ya. Kamu harus membaca Alkitab itu sebagai makanan rohani, dan iman kamu akan bertumbuh, ya, apabila kamu membaca firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itulah yang akan membawa kamu hidup di dalam kelimpahan Kristus Yesus. Amin. Ya, maka sebab itu rahasianya itu semuanya ada dalam Alkitab itu, ya. Jangan cari di luar sana. Ya, semuanya ada dalam Alkitab itu. Jadi artinya kamu harus belajar, bahkan kamu harus membaca Alkitab itu. Nah, sijil baptisan itu hanya sebagai satu bukti di mana kamu sudah dibaptis dalam gereja ini, dan selain daripada itu, yang paling utama di sini adalah karena kamu sudah memberi diri kamu percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sijil ini bukan tiket kita untuk masuk surga, ya. Ini hanya sebagai satu tanda di mana kamu sudah menerima baptisan, ya, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka sebab itu iman yang ada dalam diri kamu adalah harta yang paling berharga untuk membawa kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ya, itu adalah yang paling utama. Maka sebab itu, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk mereka ini. Ya, kita mau berdoa. Oke, seramai 16 orang yang ada di sini. Ya, ingat bahwa tanggung jawab kamu adalah menjadi anak-anak Tuhan dan melayani Tuhan dan taat mengikuti perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini ada seramai 16 orang yang telah mengambil keputusan yang mana mereka telah memberi diri mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan mereka adalah milik Tuhan, dan mereka adalah umat-Mu, anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya iman mereka bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau akan memberkati semua mereka yang ada di depan ini, seramai 16 orang ini.
mereka akan menjadi terang dan mereka akan menjadi garam, dan mereka akan membawa pengaruh kerajaan Allah ke dalam dunia ini, di sekitar mereka, dalam keluarga mereka, bahkan di dalam gereja ini. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Berkati mereka semua ini dan berkati keluarga mereka masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. 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 Haleluya. Oke, silakan. Duduk. Ini adalah merupakan satu kemenangan yang besar, dan Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kita, bahkan di antara gereja Tuhan, bahkan KBM Hebron, ya, KBM Hebron, puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa ada satu phase lagi yang kita akan laksanakan sebelum penghujung tahun ini. Kita akan laksanakan upacara pembaptisan lagi, dan kita buka kepada jemaat yang belum dibaptis, yang sudah mau mengambil keputusan untuk dibaptis. Sila bagi nama kamu kepada saya dan juga kepada EJK, pemimpin gereja kita, supaya kita boleh kendalikan kelas baptisan untuk kamu, dan kita akan pilih satu masa untuk kita selenggarakan upacara pembaptisan pada masa akan datang. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, pengumuman. Oke, ibadah raya KBM Hebron yaitu pada 29 hari bulan 7. Saya sendiri akan berkhotbah untuk siri yang ketiga. Ya, ada siri ketiga lagi. Itu mengenai dengan tajuk kita mengenai dengan kelimpahan hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Oke? Pimpin saudara kita Duri yang akan pimpin. Oke? Seterusnya Selasa adalah cell group. Kita buka kepada jemaat kita yang mau buka rumah mereka untuk kita sama-sama berdoa di tempat Anda. Sila beritahu dengan kita. Rabu persekutuan doa. Persekutuan doa kita ini adalah di gereja 8:30 malam. Oke, sila datang. Yang boleh, yang tidak bekerja, yang ada masa untuk datang, sila datang. Kita akan adakan persekutuan doa. Kamis adalah pemuridan. Oke, pemuridan ini adalah terbuka kepada khususnya bagi mereka yang baru dibaptis. Ya, yang baru bahkan yang sudah lama dibaptis boleh datang. Saya akan kendalikan kelas pemuridan, ya, untuk semua yang baru dibaptis, bahkan yang mau datang supaya iman kita akan bertumbuh, ya. Jadi adalah pada hari Kamis jam 8 ya malam. Jumat itu rehearsal untuk muda-mudi, khususnya untuk mereka yang ambil bagian pada malam Sabtu. Oke, Sabtu adalah ibadah raya. Ya, Sabtu ibadah raya. Oke, seterusnya. Ini Hebron Kids, ya, Sunday School. Dan setiap minggu ada anak perlu bawa pensil dan buku. Ya, karena ini mungkin guru-guru sekolah minggu mereka perlukan anak-anak ini boleh bawa buku, pensil, ya mungkin ada kerja yang mereka perlu kerjakan. Oke, seterusnya praise and worship.
Ini khusus untuk mereka yang terlibat dengan pimpin pujian penyembahan, ya, pemusik juga, pada 5 hari bulan Julai ini, 5 hari bulan Julai, hari Sabtu ya, Agustus ya, 5 hari bulan Agustus, di Senai yang akan anjurkan, dan masa itu adalah dari 1 hari, itu 1 hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang, ya. Tempat di KPM Senai, iuran Rp20 ya, 1 kepala. Jadi harap supaya semua yang terlibat dengan pimpin pujian penyembahan dan pemain musik sila datang, karena ada seminar untuk itu ya di Senai, oke. Breakfast dan lunch disediakan oleh gereja Senai KPM. Oke, jangan lupa 5 hari bulan 8 itu hari Sabtu kan, 5 hari bulan 8 hari Sabtu ya, hari Sabtu. Oke. Seterusnya ada lagi. Oke. Itu saja pengumuman untuk kita pada malam ini. Saya harap supaya semua yang terlibat dengan pujian penyembahan sila ambil perhatian ya, blok masa itu, dan supaya kamu boleh hadir dalam persekutuan. Oke, mungkin sampai di sini pengumuman. Mari kita bangkit berdiri semua, dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Sekali lagi, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki, pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh karena berkat pimpinan Tuhan dalam seluruh ibadah kami pada malam ini, dari awal sampai selesainya, dengan berkat pertolongan Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan ketahuilah
bahwa Tuhan Yesus berjanji akan memimpin, menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kami mohon doa berkat ini. Semua yang percaya kita katakan amin. 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 Haleluya. Ayo kita beri tepuk tangan Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi. Haleluya.